Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z dimanapun kalian berada, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini adalah rangkaian dari talk show Gen Z Memilih Series yang memang di program dari ITN Times begitu, sebagai media multi platform yang menargetkan milenial dan Gen Z. Eh, IDN Times berkomitmen menyajikan berita dan informasi terkait pemilu yang berkualitas dan terpercaya agar dapat menentukan pemimpin pilihan terbaik bagi mereka. Edisi kali ini kita akan membahas berbagai isu, ya ini kita terkait ini politik pemilu 2024. Gen Z wajib tahu. Kita ada narasumber dari eh, Jawa Tengah, yaitu yang pertama adalah dari Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Paul Widiantoro SE ME ya, ME, kemudian Bapak Dr. Cahyo Sestiono MA, peneliti dari Balerung Network dan dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan UNES. Terus kemudian Mbak Dewi Afifah MSOS, Ketua Korps PNI Putri Kota Semarang. Sebelum kita mulai eh, talk show kita kali ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini, Sobat Milenial dan Gen Z, kita eh, mempunyai program gitu ya, yang namanya microsite Gen Z Memilih, yang merupakan wadah yang digunakan pembaca untuk mengirimkan pertanyaan putar politik, apapun yang terkait pemilu 2024. Teman-teman bisa apa ini namanya mengajukan eh, pertanyaan gitu. Nah, caranya ya ini adalah dengan gampang loh, dengan membuat pertanyaan. Eh, Satu ya ini login ke akun IDN Times, pastikan nama kamu sudah sesuai KTP, kemudian buka platform hashtag Gen Z Memilih, terus kemudian tulis pertanyaan di kanal tanya jawab, sertakan hashtag Gen Z Memilih, terus kemudian pilih topik Indonesia, kirim pertanyaan. Nah, kita tunggu ya, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dijawab begitu oleh tim editorial dari IDN Times maupun dari narasumber-narasumber yang terpercaya begitu. Nah, langsung saja mungkin kita akan mulai perbincangan kali ini, eh, Sobat Milenial dan Gen Z, bahwa jelang eh, pemilu 2024 yang nanti akan diselenggarakan di eh, Februari ya, Februari 2024, itu ada berbagai proses sudah kita jalani begitu ya. Eh, Kampanye, meski kampanye itu nanti masih akan berlangsung di November, tetapi para calon maupun partai ini kan juga sudah mulai eh, eh, bergerak mempromosikan diri dan juga mencitrakan diri mereka begitu. Nah,
kita akan mulai sih ada berbagai berbagai strategi yang mereka jalankan begitu ya, mulai dari kampanye positif, terus negatif kampanye, bahkan juga ada yang namanya black campaign gitu ya, atau kampanye hitam. Nah, kalau menurut ini mungkin lebih dulu ke Pak eh, Cahyo ya. Nah, kalau Pak Cahyo bisa melihat di apa ini gimmick-gimmick politik seperti kampanye-kampanye hitam, kampanye negatif, kampanye positif ini, eh, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apakah ini sudah bisa dikategorikan apa ya namanya cara bagi bagi ini untuk melakukan eh, mempromosikan diri atau sosialis gitu. Ya, eh, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kampanye, kemudian juga kita kaitkan dengan generasi Z, itu memang ada semacam perubahan pola kampanye, pola apa namanya sosialisasi. Sebenarnya kampanye itu bagian dari sosialisasi. Jadi bagaimana kemudian para pelaku politik, ya, aktor-aktor politik ini membranding diri. Sebenarnya itu. Jadi kemudian kalau tadi disampaikan ada apa namanya bentuk-bentuk kampanye, itu tentu saja kita kalau berbicara tentang marketing, maka yang pengen idealnya itu ya positif-positif saja, menyampaikan gagasan-gagasan gitu ya. Itu yang apa namanya yang ideal. Jadi kita bertarung gagasan, sesuatu yang positif. Tetapi pada kenyataannya memang kita juga dihadapkan pada dua bentuk kampanye yang lain, yaitu adalah black campaign dan negatif campaign. Jadi ini yang perlu juga eh, apa diedukasi ke publik, karena seringkali kita salah salah apa ya salah paham ya, bahwa yang dilakukan itu sebenarnya bukan black campaign tapi negatif campaign. Sebenarnya kalau yang negatif campaign ini masih relatif diperlukan, walaupun itu tidak apa tidak cukup membangun, tetapi itu diperlukan. Dalam artian informasi di ruang publik itu kan nggak sempurna ya, sehingga kemudian dibutuhkan apa namanya kontrol terhadap apa yang sudah dilakukan oleh aktor-aktor politik. Makanya kemudian negatif campaign itu di titik tertentu itu masih perlu. Jadi untuk menyampaikan bahwa oh si ini seperti ini, si ini seperti ini sebenarnya. Jadi perlu kan. Jadi sehingga itu bisa kemudian menjadikan orang ketika menilai itu objektif. Oh positif iki, negatif iki. Itu masih perlu negatif campaign. Tapi kalau yang kedua, black campaign itu baru nggak boleh. Ya, black campaign itu sifatnya tidak sesuai dengan topik, atau bahkan lebih parah lagi adalah sifatnya fitnah. Nah itu lebih ekstrim, nggak boleh. Nah itu yang kemudian perlu kita edukasi ke publik, sehingga kemudian ketika melakukan apa namanya proses pemilihan-pemilihan itu, mereka bisa memberikan mungkin nggak secara matematis oh kayak gini, tapi dia punya rasionalitas ketika memilih sesuatu, memilih aktor politik, memilih presiden, memilih anggota legislatif dan seterusnya. Itu mereka bisa punya informasi. Karena kembali lagi kalau kita berbicara tentang Gen Z tadi, Gen Z itu eh, apa sekelompok orang yang kalau misalnya apa dilihat dari karakternya itu dia gampang banget terpapar informasi. Jadi itu perlu filter yang lebih bagus gitu. Jadi filter yang bagus sehingga kemudian dia ketika menilai bisa lebih proporsional. Kira-kira demikian, Mas. Jadi negatif campaign itu sebenarnya tidak dilarang begitu ya, dalam tanda kutip gitu. Maksudnya memang memang diperlukan. Sampai sampai sejauh mana sih eh, Mas Cahyo terkait negatif campaign ini, agar kan irisannya mungkin agak ini ya, agak 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 bersentuhan dengan apa ini namanya ya sama-sama negatif ini kan kadang agak-agak dengan kampanye hitam gitu. Mungkin sampai sampai di tataran mana itu bisa bisa dianggap negatif campaign itu wajar ya, walaupun memang ini memang belum masa kampanye ya, tapi secara ini kan sudah kita lihat di media sosial terutama itu, Mas Cahyo. Jadi negatif campaign itu dalam titik tertentu memang dia diperlukan karena dipakai untuk memberikan rasionalisasi selain yang tadi yang positif. Jadi
tidak boleh orang kemudian hanya berpikir pada echo chamber-nya, pada kenyamanannya. Jadi ketika dia sudah milih A, juga positif terus ya, itu nggak sehat juga. Sehingga kemudian memerlukan kelompok lain yang kemudian itu memberikan informasi-informasi yang sifatnya objektif, tetapi mungkin bersifat negatif. Negatif dalam artian eh, hal yang kegagalan, sifatnya kegagalan, ya. Kegagalan, misalnya dia pernah tidak memenuhi janjinya dan seterusnya, itu masih dalam batas tertentu oke. Tetapi itu tidak boleh sekali lagi tadi sifatnya hoax, nggak boleh. Makanya kemudian di Indonesia itu kan sebenarnya ada banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam isu informasi ya. Jadi begitu. Jadi termasuk Mafindo, terus kemudian ada banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat sipil lah yang itu bersifat melakukan fact checker kan. Fact checker, jadi ketika ada informasi di ruang publik, maka itu bisa langsung dikonfirmasi ini benar apa enggak sebelum kemudian dicerna dan dijadikan landasan berpikir bagi seperti itu. Iya, iya Mas Sayap. Nah, kalau ke ini Pak, Mas Paulus mungkin ya. Memang walaupun apa ini namanya saat ini masih tahapannya mungkin belum sampai ke masuk tahapan masa kampanye ya, Mas Paulus. Tapi kan para eh, calon ini sudah mulai mempromosikan diri dan kemudian mereka juga melakukan semacam sosialisasi lah gitu. Nah, kalau dari KPU sendiri itu masa kampanyenya itu kalau tidak salah di bulan November gitu ya. Nah, saat ini apakah memang boleh diperbolehkan sih dari para calon ini untuk melakukan sosialisasi begitu terkait positif campaign maupun negatif campaign begitu, Mas Paulus? Ya, terima kasih Mas ya. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Ya. Jadi memang sekarang belum masanya kampanye. Kampanye belum masuk. Jadi kampanye nanti baru akan 28 November baru akan mulai dilaksanakan kampanye. Tetapi ada satu hal bahwa pasca penetapan partai politik peserta pemilu, partai politik boleh melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi itu apa saja? Yaitu sosialisasi terhadap nomor urut, nama partai, gambar partai, dan juga visi misi partai, serta mensosialisasikan pengurus. Itu pun hanya KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Sebatas itu yang bisa dilaksanakan. Itu yang disebut sosialisasi oleh peserta pemilu. Namun memang kalau sekarang sudah ada banyak istilahnya perorangan yang merasa diri besok saya akan menjadi calon legislatif, melakukan sosialisasi. Nah, itu yang wilayah yang memang sekarang KPU belum bisa melakukan apapun, karena mereka belumlah peserta pemilu. Saat ini kami belum punya calon legislatif. Jadi ketika kita mau menerapkan undang-undang pemilu, kita belum bisa, karena mereka belumlah peserta pemilu. Nah, setelah mereka masuk daftar calon tetap, barulah mereka harus tunduk dengan segala aturan. Nah, sekarang maka aturannya adalah aturan umum. Misalnya ketika mereka ke media luar ruangan, maka harus mengikuti aturan-aturan dari Pemda masing-masing terkait retribusi, perizinan. Nah, di media sosial itu juga sama halnya ketika saya perseorangan membuat gambar tulisan mohon doa restu gitu. Itu kan sama saja, tidak ada maksud apa. Nah, permasalahannya ada banyak perseorangan yang sudah menulis diri calon anggota legislatif dari partai ini. Ini yang memang sudah menjadi sudah menjadi kebablasan kalau menurut saya. Tetapi tindakannya memang di KPU belum bisa karena mereka belum jadi calon. Nah, ini yang kita baru bisa mengeluarkan adalah himbauan supaya mereka tertib diri. Karena ini belum saatnya. Yang kedua, mereka belum lagi calon. Nanti tiwas mereka sudah yakin menuliskan bakal calon anggota legislatif, ternyata tidak lolos verifikasi kami. Atau diganti oleh partainya. Kan penggantian masih bisa dilakukan sebelum DCT oleh partai. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya. Ini belum masanya. Termasuk ketika demikian juga dengan Pilpres. Kita sekarang belum punya calon presiden. Jadi belum ada.
karena pendaftaran baru akan dilaksanakan tanggal 19 Oktober untuk Pilpres calon presiden. Jadi sekarang belum ada. Maka ketika ada kampanye baik black campaigns ataupun negatif campaign, ya memang ini wilayah-wilayah yang baru perseorangan, menyerang perseorangan. Yang kebetulan memang dikonotasikan bahwa yang bersangkutan pada saatnya akan berkontestasi sebagai calon presiden. Ya, sampai sekarang kita belum punya. Ini wilayah-wilayah yang memang kalau detik ini kita bicaranya, kita belum punya calon, Mas. Yang kita punya adalah partai politik peserta pemilu. Itu yang kita punya. Itu mungkin, Mas. Iya. Jadi sebenarnya apa ini namanya saat ini masih dikategorikan ini Pak ya, maksudnya Mas Paulus ya. Jadi masih di bakal calon aja belum ada, artinya Belum ada, bakal calon juga belum ada. masih silakanlah kalau untuk sosialisasi, tapi kewenangan nanti ketika itu nanti ada dalam kategori black campaign, negatif campaign dan lain sebagainya, itu belum masuk ke aturan ranahnya KPU mungkin. Iya, itu masih wilayah pribadi. Maka aturan yang mengikat adalah aturan-aturan umum, ketertiban umumnya itu tadi. Termasuk mungkin kalau nanti itu menyentuh ke black campaign atau kampanye hitam bisa ke UU ITE Iya, begitu ya Pak? UU ITE, Ya, karena betul. ini belum masuk wilayah kepemiluan. Nah, kalau melihat tadi ya Pak Mas Paulus ya, Pak terus ya. Jadi sebenarnya untuk partai ini boleh melakukan sosialisasi begitu saat ini ya. Iya, Itu boleh. nomor urut dan lain sebagainya. Itu Gambar, sebatas nomor urut, visi misi, dan mensosialisasikan pengurus. Itu pun hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. termasuk itu apakah di ruang publik, termasuk di media sosial begitu, itu diperbolehkan begitu ya saat ini? Iya, mensosialisasikan boleh, di media boleh juga. Ya, dengan baliho yang besar begitu itu Iya. juga tidak. Ya, sekarang ada kan foto ketua umum partai, ketua DPD, DPW, ataupun ketua cabang. Itu boleh. Nah, kalau ke Mbak Dewi nih, Nah, ini kan sudah mulai nih kelihatan siapa yang mau maju nih, walaupun memang belum ditetapkan sebagai calon ya, masih bakal calon gitu. Mereka ini kan sering kadang-kadang bikin orang nih penasaran atau apa ya, kadang kalau jadi misalkan dalam dunia entertainment ini kayak gimmick begitu. Nah, kalau menurut Mbak Dewi, apakah yang seperti ini nih bisa membantu para milenial dan Gen Z untuk menentukan pilihan mereka, seperti melakukan kampanye positif, kampanye negatif, black campaign. Oke, ya Mas. Kalau menurut aku karena ini ya Mas, masih menjadi bagian dari Gen Z juga. Jadi era sekarang itu kan era digitalisasi. Dan media itu menjadi salah satu atau bisa disebut bahkan satu-satunya ruang yang keluar masuk informasi. Dan teman-teman hari ini yang milenial, Gen Z itu mereka menggunakan media sebagai sumber utama arus informasi, termasuk dalam ini nanti untuk menuju ke 2024. Tak kira bahwa branding atau misalnya mau melakukan kampanye positif negatif pun, ketika yang melakukan ini melihat peluang bahwa media merupakan target yang cukup empuk, maka sebetulnya pengaruhnya juga cukup besar, karena teman-teman muda hari ini tuh sangat memiliki kecenderungan untuk memutuskan sikap itu berdasarkan apa yang mereka lihat. Sedangkan hari-hari kita itu tidak jauh dari yang namanya sosial media. Dan sekarang tak kira sudah banyak, meskipun kampanye belum mulai begitu ya, sudah banyak branding di sosial media, misalnya yang sekarang sering digemari oleh teman-teman muda itu adalah lewat TikTok begitu. Mulai ada yang bisa membaca peluang bahwa media TikTok salah satunya bisa menjadi salah satu
sosial media yang bisa menjadi ruang untuk berkampanye begitu ya, ruang untuk menyampaikan branding informasi, untuk mengenalkan siapa tokoh yang mau dijadikan sebagai tokoh ini begitu. Dan pengaruhnya cukup luar biasa bagi teman-teman muda, dan sebetulnya juga mereka bisa ambil peran begitu. Kalau misalnya kok ternyata teman-teman muda ini mengetahui informasi yang itu berbeda dengan apa yang mereka terima, misalnya mereka bisa punya power sebetulnya untuk mengcounter misalnya, atau menyampaikan informasi tandingan atau bahkan informasi pendukung, karena cukup gampang sekarang kalau misalnya kita mau share video, share konten apa itu di sosial media, itu cepat begitu, algoritma terbaca oleh teman-teman muda yang lain itu sangat cepat begitu, sehingga pengaruhnya memang cukup besar sih Mas, apalagi dalam ruang media gitu. Nah, kalau Mbak Devi melihat sebagai ya Gen Z lah ya, sebenarnya faktor apa sih yang mungkin membuat Mbak Devi maupun Gen Z ini menentukan pilihan ke 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 calon begitu ya, atau yang akan nanti menjadi pemimpin begitu. Mereka ini biasanya melihat dari sisi apa sih? Karena kan ada berbagai banyak macam ya sekarang ini mau promosikan diri, sosialisasi itu. Nah, yang kalau Gen Z itu melihatnya faktor apa sih Mbak yang untuk menentukan pilihan mereka ini? Ini sih Mas, di dalam ruang Gen Z itu kan banyak lapisan teman-teman muda yang mungkin ada yang tataran pendidikan juga mempengaruhi cara memandang sebetulnya, cara penilaian. Jadi kalau teman-teman yang hari ini misalnya Gen Z yang mereka menempuh bangku perkuliahan dengan kehidupan di kota-kota besar misalnya, mereka melihat bahwa kecenderungan untuk secara kapasitas itu juga berpengaruh. Artinya kapasitas ini mungkin pengetahuan oleh bakal calon, misalnya tokoh-tokoh ini itu dianggap peka dan responsif begitu terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan lingkungan sekitar mereka begitu. Dan tak kira juga salah satunya eksistensi di media sosial juga menjadi salah satu pengaruh, karena sekeren apapun calonnya, sepintar apapun orangnya, ketika tidak memperkenalkan diri dan menunjukkan sosoknya di sosial media kan kesannya adalah jauh begitu bagi teman-teman muda, dan mereka kemungkinan besar tidak mengenal, sehingga kecenderungan dari segi kapasitas terus eksistensi itu perannya adalah di ruang itu sebetulnya Mas. Jadi dan ini juga sih Mas, kalau misalnya tadi kan untuk teman-teman Gen Z yang lapisan pendidikannya adalah sudah sampai pada menempuh bangku perkuliahan begitu ya. Dan sebetulnya orang-orang Gen Z yang hari ini punya kesempatan untuk menempuh bangku perkuliahan, mereka juga punya pengaruh sebetulnya, pengaruh yang cukup besar, apalagi sekarang istilahnya sudah banyak organisasi kedaerahan misalnya, atau organisasi komunitas yang itu dengan massa yang cukup banyak begitu, sehingga ketika kita bicara soal pengaruh, maka bisa jadi ruang-ruang itu juga bisa menjadi salah satu keterpengaruhan. Jadi calon-calon ini mau membawa dirinya, mengenalkan diri kepada masyarakat ini, tujuan targetnya misalnya kalau teman-teman muda ya dengan ruang-ruang yang mereka sukai, dengan memberikan mungkin istilahnya kegiatan-kegiatan yang memang hari ini anak muda ini ya cenderung lakukan gitu, misalnya komunitas soal hobi yang mungkin tidak jauh dari teman-teman mahasiswa misalnya. Itu sih Mas, kalau dari representasi Gen Z ya. Jadi sedikit banyak juga berpengaruh ya Mbak ya, maksudnya berpengaruh dan sangat berbagai ini kan tergantung juga bagaimana tingkat pendidikan dan literasi mungkin ya, literasi dan sosialisasi begitu ya. Nah, kalau Pak Mas Cahyo sendiri melihatnya bahwa sekarang ini kan di media yang paling banyak diminati ini adalah melalui media sosial begitu. Nah, artinya sehebat-hebatnya kamu, kalau kamu tidak mensosialisasikan diri apalagi lewat media sosial, mungkin tidak akan dekat begitu dengan
calon pemilihnya gitu. Nah, itu apakah itu juga akan sangat berpengaruh bagi Gen Z maupun milenial ini untuk menentukan pilihannya nanti, ataukah mungkin faktor lain, misalnya eh, dari orang tua itu sudah kita itu turun temurun ini partainya ini misalnya, atau itu juga sangat berpengaruh gitu, Mas Cahyo, mungkin melihatnya dari Iya, betul Mas. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan bahwa gen internet itu awal-awal muncul di Indonesia lah ya, udah mulai ramai. Jadi kehidupan mereka memang sangat dipengaruhi oleh itu, termasuk media sosial. Oleh karenanya mereka beranggapan bahwa dunianya tidak hanya di dunia nyata konvensional, tetapi juga di dunia digital gitu. Nah, menurut saya itu yang kemudian juga membentuk perilaku mereka, termasuk cara berpikir, termasuk juga bagaimana kemudian mereka mengambil keputusan. Nah, yang berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, itu adalah bagaimana mereka itu cukup menerima apa ya, perubahan, progresif dan inovatif. Makanya kalau apa kita telusuri dalam beberapa literatur, termasuk juga beberapa riset yang pernah kita lakukan juga, Gen Z generasi kalau bisa dibilang kan pemilih pemula ya. Kalau versi Dikbud itu Gen Z itu sekitar 27%-an karena sampai umur 26. Tapi dari nol. Tapi kalau versi apa namanya lembaga survei, lembaga riset karena dikaitkan dengan pemilu itu sekitar 20-an%. Nah, itu memang umumnya mereka sangat terpapar media sosial. Oleh karenanya media sosial itu kemudian menjadi salah satu referensi yang paling penting dalam mereka mengambil keputusan. Kalau kemudian ditanya, ada nggak atau apa namanya sumber-sumber yang jadi referensi? Tentu saja ada. Orang tua, kemudian juga mungkin juga dosen, sebaya dan seterusnya itu juga ya. Tetapi karena kultur awalnya mereka itu dibangun dari dinamika berinternet, bermedia sosial, maka itu yang kemudian juga menyebabkan mereka akan jauh lebih terpapar. Makanya tadi sempat dibahas juga ada apa namanya kampanye-kampanye dan seterusnya itu memang sangat penting sekali sehingga kemudian tadi kita sempat diskusikan apa namanya untuk membangun rasionalitas itu tidak semata-mata hanya positif campaign tapi juga negatif campaign, bukan black campaign ya, negatif campaign. Tapi yang tadi disampaikan oleh Mas Paulus bahwa memang sekarang belum waktunya untuk didinamikakan dalam kepemiluan, tetapi informasi-informasi terkait partai, terkait kemudian aktor politik, entah dia nanti mau nyapres atau enggak, itu menurut saya menjadi penting untuk disampaikan di ruang publik, di media sosial juga, sehingga mereka referensinya itu utuh. Gitu. Karena itu yang kemudian, ya tadi memang media sosial untuk generasi ini sangat sangat berpengaruh, jadi jangan sampai ketika itu memberi pengaruh, dia tidak dimunculkan dalam sesuatu yang utuh gitu. Jadi ya sepotong-sepotong, kemudian tadi yang kita sebut echo chamber itu ya udah nyaman, terus kemudian ya wes lah, kalau ada yang ngomong gitu ya sudah terserah, jangan. Jadi media sosial tentu sangat memberi pengaruh kepada teman-teman generasi Z ini, karena memang dari awalnya karakternya mereka memang mereka tumbuh dari dunia yang sudah berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya gitu Mas. Jadi mereka sangat terpengaruh seperti itu oleh media sosial. Nah, kalau kan melihatnya ini kan negatif campaign diperlukan gitu. Kita sebagai mungkin milenial ya, pemilih pemula lah dalam bahasanya sekarang gitu ya. Ya, sampai di mana sih atau bagaimana sih membedakan, artinya ketika itu sudah ini jangan, ini adalah black campaign gitu. Itu atau bisa disebut juga mungkin hoax gitu ya. Itu bagaimana itu melihatnya? Tentu saja paling mudah adalah apakah ada kajian ilmiah terkait itu yang pertama Mas. Jadi negatif campaign itu adalah bagian dari kritik ya. Jadi ada nggak sih kajian ilmiah terkait itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa melakukan cross check. Jadi kan sekarang tuh semua apa namanya akses informasi bisa didapatkan gitu ya dengan mudah. Jadi menurut saya generasi milenial pun juga generasi Z juga tidak gagap ya ketika ada informasi kemudian mereka cross check. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka nggak mau
cross check yang udah terlanjur masuk di echo chamber itu. Nah, itu menjadi rumit. Tapi secara umum sebenarnya generasi milenial karena mereka sudah merasa include di dalam dunia digital, makanya mereka akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya sama kayak misalnya kita dapat informasi di grup keluarga gitu ya. Yang lain paling juga, oh ya gini-gini, nggak ada yang kritis tuh hampir nggak ada. Ketika misalkan ada Om, Bude atau siapa, saya pikir jarang sekali ya ponaan-ponaan yang sudah mengkritis itu jarang sekali. Tapi kalau anak muda dalam konteksnya tertentu, kemudian dia dapat informasi, mereka bisa saling nimpali. Jadi sebenarnya karakter dari anak-anak muda itu ketika dia diberikan apa ya kelonggaran, mereka bisa mencari informasi yang benar itu sebenarnya seperti apa. Jadi saya termasuk yang tidak percaya bahwa generasi Z, generasi milenial itu yang generasi apa ya mudah didoktrin gitu ya. Kalau saya enggak sih, saya percaya bahwa generasi-generasi muda itu generasi yang kritis gitu. Walaupun tentu saja mereka harus didorong untuk berpikir secara kritis itu. Makanya sebenarnya bahasa sederhana dari negatif campaign itu adalah berpikir kritis. Jadi tidak membuat takut bahwa oh ini nggak boleh, enggak. Berpikir kritis itu boleh, sehingga kemudian kita bisa memilih secara rasional, secara utuh, gitu mas. Kita menghindari echo chamber tadi, echo chamber yang kemudian berujung pada fanatisme tertentu yang tidak ada dasarnya, gitu. Oke. Kalau Mas Paulus nih, Mas Paulus, kalau dilihat dari ini sih di Jateng sendiri untuk porsi suara milenial maupun Gen Z atau pemilih pemula itu nanti berapa sih di porsinya dan mungkin termasuk sosialisasi yang dilakukan itu apakah juga nanti akan menyentuh bahwa bukan hanya bagaimana kita memilih, tapi bagaimana menggunakan rasionalitas dalam memilih itu apakah juga akan menjadi porsinya di KPU begitu, Mas Paulus? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau dari data kita, ini masih data ya, saya belum memilah khusus ya. Kalau pemilih Gen Z itu yang memang sekitar 20. Tetapi Bapak pemilih muda itu kan Gen Z dan milenial ya. Itu hampir 50%. Itu hampir separuh. Gen Z dan milenial itu. Ini yang cukup banyak. Dan itu sebenarnya adalah generasi-generasi yang sangat melek teknologi. Nah, ini yang memang menjadi sasaran utama dalam sosialisasi kami. Tentu sosialisasinya berbeda dengan ketika segmen-segmen yang lain. Seperti tadi saya terlambat karena saya membuka segmen juga sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Tentu caranya sangat berbeda. Kalau dengan Gen Z, tentu kita memanfaatkan teknologi informasi yang banyak. Di KPU makanya semua platform kita juga punya untuk melakukan sosialisasi itu. Nah, bahkan nanti ketika pemilu, kami kan punya yang namanya relawan demokrasi. Jadi relawan demokrasi adalah masyarakat umum yang membantu KPU untuk melakukan sosialisasi pada segmennya. Salah satu segmennya adalah generasi Z itu adalah segmen medsos. Jadi parameternya diterima adalah berapa followernya. Jadi yang dia bisa jadi influencer. Itu kan kita juga menyapa mereka. Lalu banyak kegiatan-kegiatan, misalnya festival-festival yang dengan tidak misalnya waktu pilkada ya pandemi itu kami banyak membuat kegiatan sosialisasi, konser seperti apa hiburan, tetapi bentuknya adalah melalui media daring. Dan itu juga ternyata luar biasa. Ya memang akhirnya fokusnya tidak bisa misalnya hanya Jawa Tengah ya. Tentu pesertanya ada yang dari Jawa Timur, DKI itu juga masuk. Tetapi itu tidak masalah karena kalau ketika menyapa generasi Z dan milenial, kita harus menafikan ruang-ruang seperti itu, ruang-ruang wilayah. Kita harus menyapa semua. Itu satu konsekuensi yang nggak bisa ditolak. Nah, termasuk juga kami memberi sosialisasi terkait bagaimana penggunaan media informasi yang sekarang ada. Ya, seperti katakan tadi, ada kesempatan bagi generasi Gen Z untuk melihat semua informasi. Jangan sampai mereka salah masuk dalam ruang-ruang atau hanya menutup satu ruang saja yang dipakai. Nah, sehingga tidak ada cross-check. Nah, salah satu yang kemarin kami habis pelatihan juga di Mavindo itu di Solo itu adalah bagaimana pre-banking untuk
isu-isu apa yang kira-kira akan menyerang di kepemiluan. Jadi bagaimana antisipasinya? Titik-titik mana yang kita buat pre-banking untuk isu-isu itu. Termasuk bagaimana kemarin juga tahu bahwa ternyata mengganti judul itu juga sangat mudah. Kemarin juga ada pelatihan. Misalnya judul di artikel itu di media sangat mudah. Maka ketika itu terjadi nanti kita minta kepada Gen Z adalah pertama linknya mana. Ketika ada menyampaikan ada kejadian ini, linknya mana? Karena mengubah judul ternyata sangat mudah. Yang kedua adalah ada proses cross check ya dengan media mainstream dan juga ada cross check apakah itu hoax atau tidak. Anti hoax tentu ada bagaimana caranya. Nah, kekhawatiran yang sekarang kalau saya pribadi ya, saya malah justru khawatir kalau yang terbaru adalah AI dan ChatGPT ya. ChatGPT itu kan lebih kepada, kalau medsos itu kan ada dua arah, ada interaksi. Tetapi AI dan ChatGPT setahu saya itu kan interaksi satu arah ya. Kita mencari informasi misalnya bagaimana pemilu 2024. Nah, itu tergantung siapa yang akan mengisi dari isi informasi itu. Nah, ini yang kita mendorong KPU untuk lebih dulu masuk ke wilayah-wilayah ini yang tentu mungkin 5 tahun ke depan ini akan mendominasi. ChatGPT dan AI itu betul akan mendominasi. Sementara platform-platform sosial itu lebih menjadi hiburan. Kalau bayangan saya seperti itu. Ini yang KPU kita juga bersama-sama mendorong adalah berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Karena itu pasti akan mengalami hal yang berbeda. Jadi generasi-generasi yang sudah post-truth yang mempertanyakan suatu hal mau disetir dalam satu tafsir tunggal. Ini yang paling bahaya. Kita menikmati generasi post-truth, teman-teman muda ini tidak mudah percaya. Bahkan informasi kebenaran pun akan dipertanyakan lagi. Ini sesuatu yang sudah positif. Jangan sampai masuk ke dalam situasi yang tafsir tunggal melalui AI ataupun ChatGPT. Ini yang tantangan ke depan kalau menurut saya di kepemiluan menjadi penting. Sekaligus peluang. Kalau kita bisa masuk ke awal, jadi pengetahuan-pengetahuan yang resmi dari pihak resmi itu harus lebih dulu masuk ke wilayah-wilayah itu. Dan mungkin ini nanti DN juga bisa mengantisipasi dengan supaya kawan-kawan muda itu kan sangat sangat tertarik, antusias dengan informasi dari media lain ya. Saya nggak tahu, saya lupa pernah membaca di mana bahwa anak muda itu lebih percaya kepada internet daripada gurunya ataupun orang tuanya. Nah, ini kan ada peluang masuknya ke sana nantinya. Coba kalau dari orang tuanya mengatakan kamu nggak boleh gini, nggak boleh makan ini karena itu menimbulkan nanti obesitas. Loh, Mah, saya baca di internet ini kok tidak ya, Mah ya? Orang lebih mudah itu. Ini yang nanti juga informasi kepemiluan, informasi politik, jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah yang sudah dimasuki oleh yang tidak berkompeten. Ini paling bahaya. Mohon maaf, jawabnya agak malah melenceng ke depan, Mas. Itu. Terima kasih. Ya karena kalau kita melihat apa ini namanya nanti setelah bahkan mungkin mulai sekarang ya negatif campaign itu kan salah satu korbannya nanti kan mungkin juga dari pihak penyelenggara begitu ya. Ya itu pasti itu. Campaign itu kan biasanya juga ke situ ketika mungkin tidak sesuai dengan apanya ya Pak Mas Paulus dengan sesuai dengan keinginannya mungkin yang diserang adalah dari pihak penyelenggaranya gitu ya. Iya, makanya kemarin kita mencoba membuat pre-bankingnya untuk supaya kita antisipasi titik-titik mana yang kira-kira kami akan. Iya, menarik sih bahwa sekarang ini kita lihat juga di media sosial itu AI itu sudah mulai bisa menirukan suara bahkan. Suara-suara video tokoh video itu, nyanyi juga. Iya, tokoh itu malah bisa dibikin nyanyi ya. Mungkin ini bisa menjadi apa ini namanya PR bagi kita juga dari penyelenggara pemilu maupun dari pengamat maupun dari media juga untuk konsen juga mengantisipasi hal itu ya. Mas Paulus maupun Mas Cahyo. Jadi kalau melihat dari ini ya Mas Cahyo, dari negatif campaign maupun campaign itu sendiri, sebenarnya hal yang konsekuensi yang paling
ini apa sih ketika kita melakukan black campaign itu? Mungkin banyak ya yang masih pemilih pemula, Gen Z itu yang tidak tahu bahwa sebenarnya kadang ini kan kalau dulu itu kan bahwa eh, tokoh A ini didukung oleh etnis tertentu misalnya atau partai terlarang misalnya dan lain sebagainya itu apa sih yang dihadapi oleh Gen Z maupun milenial yang ikut terjebak di dalam itu mungkin Mas Cahyo bisa ini. Ya, kalau black campaign itu jelas sebenarnya merugikan semua pihak, Mas. Baik dari yang mempercayai maupun tidak mempercayai. Karena itu kan langsung mempengaruhi apa ya, dinamika pengetahuan di ruang publik ya. Oleh sebab itu black campaign itu sesuatu yang udah haram lah, gitu ya. Nggak bisa toleransi. Karena ya itu nggak ada gunanya sama sekali apa namanya ketika menyampaikan sesuatu tanpa data yang akurat, apalagi cenderung fitnah ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya saya setuju dari Mas Paulus bahwa penyelenggara maupun pengawas seperti Bawaslu juga termasuk saya pikir juga kampus-kampus itu perlu bekerja sama secara lebih intensif ya Mas. Karena kan ya bagaimanapun yang dalam tanda kutip lebih rajin melakukan kajian-kajian akademik itu kan dari kampus juga gitu. Nah, itu yang saya lihat selama ini masih agak kurang. Jadi kolaborasi antara tiga institusi ini menurut saya perlu dikembangkan lagi sehingga kemudian ketika nanti mau dipetakan mana sih yang informasi yang tadi negatif, kemudian black campaign dan seterusnya itu bisa dipetakan dengan lebih baik. Nah, jadi ketika saya melakukan penelitian di tahun 2020, tadi di awal kita sempat cerita saya ada penelitian tentang komunikasi sains, itu ternyata ada petanya juga Mas, dalam apa namanya perspektif pengetahuan. Jadi ada yang namanya kebenaran itu benar. Jadi memang udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Orang kalau udah ngomong A, ada informasi A, ya sudah, semua orang pasti percaya. Terus kemudian yang di seberangnya, di sisi yang lain itu yang hoax tadi, yang black campaign tadi, ini ngapusi, udah jelas-jelas sudah ada membantah, termasuk tadi Mas Paulus bilang ada Mapindo dan seterusnya tadi, fact checker dan kan media sekarang ada fact checker ya. Jadi kemudian orang tahu bahwa informasi ini hoax. Nah, yang jadi masalah itu yang tengah-tengah. Jadi ada informasi yang sebenarnya itu betul, tetapi perlu penerjemahan lebih lanjut. Nah, ini yang kadang menjadi daerah abu-abu. Apakah ini benar negatif campaign atau black campaign atau sebenarnya sesuatu yang memang perlu penjelasan lebih lanjut gitu. Nah, termasuk tadi kalau ditanya siapa yang dirugikan ketika ada black campaign, hoax dan seterusnya, itu kita semua dirugikan. Termasuk sebenarnya yang tadi yang kemudian percaya maupun yang tidak percaya. Karena ya bagaimanapun informasi yang basisnya tidak valid ya nggak bisa dipakai untuk landasan berpikir maupun landasan bersikap kan apabila sampai digunakan untuk memilih preferensi tertentu. Nah, kalau saya sih lebih menyarankan lebih diinsentifkan apa namanya intensif kolaborasi antara tadi penyelenggara, pengawas, termasuk juga mungkin dari apa peserta pemilu juga ya, walaupun itu mungkin agak susah juga karena mereka tentu sudah punya preferensi sendiri ya. Tapi itu bisa juga. Jadi kolaborasi ada semacam apa konsensus bersama antar lintas lembaga itu lebih intensif bahwa menyampaikan informasi itu harus yang benar dan masalahnya ketika ada yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar itu juga agak susah juga di apa namanya disikapi gitu ya. Nah, itu yang menurut saya masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga kemudian kita bisa membendung informasi-informasi yang tidak valid. Karena ya tadi Mas, kalau kita balik lagi Gen Z, ya tadi memang oh ya, itu suaranya. ya maaf. Jadi gitu Mas, jadi perlu kolaborasi yang lebih intensif antara banyak lembaga termasuk juga penyelenggara, pengawas, peserta dan juga dari akademi. Saya pikir seperti itu. Ya. Kalau dari Mbak Devi, sebenarnya
apa ini namanya, hal mungkin sudah banyak ya yang dilakukan dari pihak penyelenggara, mungkin juga dari pihak, yang lain-lain, partai politik dan lain sebagainya. Sebenarnya hal apa sih yang mungkin masih perlu dilakukan, yang diperlukan oleh agensi itu sendiri ketika nanti mereka mengkonsumsi sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon ini. Iya, Mas. Ngapunten suaranya agak apa pelan soalnya. Oh iya. Sebetulnya ini sih, Mas, perlu ada penyadaran dulu bahwa teman-teman itu harus punya kemauan dan juga kesadaran bahwa suara mereka juga punya pengaruh atas hasil gitu ya, dan juga peran mereka ini sebetulnya juga dipertimbangkan juga sebetulnya perannya mau mengcounter atau menyampaikan pesan yang positif atau sebaliknya. Sedangkan kalau tadi misalnya apa namanya, Pak Paulus menyampaikan bahwa hari ini tuh anak-anak muda itu lebih percaya dengan internet, ya memang faktanya begitu. Tetapi yang menjadi pembeda adalah anak-anak muda yang punya kesempatan untuk melakukan belajar soal literasi media misalnya. Mereka harus dibekali dengan yang istilahnya adalah saring sebelum sharing begitu. Jadi bukan sesuatu yang mentah untuk disampaikan, disebarluaskan. Nah, sosialisasi yang memang yang bukan yang diharapkan atau mungkin yang paling mudah untuk sampai dan mengena kepada anak muda adalah dengan melalui dengan masalah-masalah sosial yang sedang mereka hadapi begitu. Karena bagi teman-teman muda yang hari ini punya power, yang hari ini punya peran, yang hari ini punya masa misalnya dalam ruang-ruang organisasi contohnya, mereka akan cenderung melihat bahwa apakah proses-proses urgensi untuk memilih ini memang betul-betul apa namanya, betul-betul selaras dengan apa yang mereka cita-citakan dalam ruang gerakannya misalnya. Karena di pemilu sebelumnya misalnya ketika saya menjadi pemilih pertama, yang kenceng saat itu adalah tidak penting untuk kita memilih begitu, karena lebih baik golput daripada nanti misalnya yang kita pilih kita terlanjur kecewa misalnya dengan janji-janji dan lain sebagainya. Saat itu adalah itu yang saya rasakan dan betul-betul masif begitu kampanyenya bahwa lebih baik kita golput aja gitu. Tetapi hari ini tak kira banyak teman-teman muda yang kesadarannya sudah mulai ini ya meningkat, artinya kesadaran bahwa hasil dari pilihan mereka juga punya sebagai bagian dari tangan panjang untuk melanjutkan masalah atau menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sedang mereka hadapi gitu. Itu sih Mas kalau dari saya. Nah, Pak Cahyo, jadi disebut Mbak Dewi itu bahwa golput itu dulu itu lebih baik daripada memilih tetapi salah gitu, salah pilih gitu. Nah, apakah negatif campaign ini juga sangat berpengaruh juga, negatif campaign maupun positif campaign ini sangat berpengaruh terhadap adanya golput itu, Mas Cahyo? Mungkin kalau di sisi Mas Cahyo Ya, betul. Saya setuju dengan Mbak Dewi tadi ya. Memang ada pergeseran partisipasi, angka partisipasi dari generasi Z ya. Kalau dari beberapa survei yang saya baca, memang mereka udah mulai punya antusiasme lagi Mas untuk berpartisipasi di dalam politik. Jadi kan ada politik yang mencoblos ya. Jadi kan partisipasi itu ada partisipasi memilih dan tidak memilih. Nah, sekarang udah mulai muncul lagi. Saya pikir itu juga ada dampak dari tadi ada berbagai macam komunitas masyarakat sipil, kemudian dari media sendiri juga ada fact checker dan seterusnya, sehingga kemudian mereka kalau yang sebelumnya mereka masih ngambang dengan informasi apakah ini valid atau tidak, sekarang mereka udah mulai mudah untuk melakukan informasi. Tadi saya setuju Mbak Dewi bilang saring sebelum sharing itu ya. Jadi memang sekarang proses itu jauh lebih mudah Mas, sehingga yang kemudian itu juga memunculkan rasa percaya diri dari para pemilih ini untuk yowes, aku punya data yang benar, aku kemudian udah diverifikasi dan seterusnya, sehingga kemudian mereka semakin mantap. Walaupun kalau dari beberapa survei yang saya baca, terus kemudian
yang insya Allah lebih ini ya akurat juga kita pernah juga melakukan penelitian juga uh, yang menyebabkan mereka golput walaupun ini sebenarnya nggak cuma di generasi Z ya karena di beberapa waktu yang lalu itu ada perubahan yang semakin banyak calon kecuali ketika di legislatif mas. Kalau di presiden itu sebenarnya mereka sudah relatif tinggi, tapi di legislatif itu karena saking banyaknya nggak ngerti, akhirnya milih golput gitu loh. Itu yang juga menurut saya itu sebenarnya terjadi kemarin. Termasuk mungkin menurutku nggak cuma sekedar di generasi Z ya, tapi juga generasi-generasi yang lain, termasuk yang udah sepuh-sepuh ya daripada dia nggak ngerti kan, mungkin asal nyoblos kayak atau mending golput dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya juga kemudian perlu diantisipasi oleh penyelenggara KPU dan juga yang lain. Mungkin juga Bawaslu bisa berkolaborasi bagaimana caranya biar tadi informasi terkait calon-calon ini bisa masuk di ruang publik dengan lebih baik, Mas. Itu karena ya tadi mereka juga berpikirnya kan sekarang udah mulai rasional. Generasi Z itu generasi yang relatif rasional. Jadi ketika mereka menganggap aku kenal, ngapain aku nyoblos. Jadi itu sangat wajar sekali. Makanya tadi sebenarnya sudah sempat disebutkan oleh Mas Paul tadi, saya setuju ada inovasi-inovasi yang lebih gencar lagi di media sosial karena anak-anak Gen Z ini kan memang masuknya lewat situ ya, saluran-saluran informasi yang masif itu lewat situ. Maka kalau mau meningkatkan partisipasi, nggak bisa pakai cara konvensional. Termasuk nanti peserta pemilu itu juga nggak bisa lagi cuma sekedar baliho-baliho ini. Jangan, kalau bisa tadi yang seperti Mbak Dewi sampaikan, masuk ke persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Jadi ketika kampanye itu nggak sekedar selamat hari raya Idul Fitri bla bla bla. Ya itu udah basi lah atau misalnya apa. Tapi bersama Idul Fitri kita galang persatuan dan seterusnya bersama generasi muda kayak foto yang lebih interaktif. Saya pernah menulis ini di Suara Merdeka nggak salah ya satu media di Jawa Tengah bahwa memang kita sekarang terlalu monoton. Politisi, jadi ini PR bukan cuma dari penyelenggara seperti KPU, tapi juga dari aktor politiknya sendiri juga terlalu monoton. Jangan salahkan ketika kemudian nanti Gen Z, milenial itu menjadi cenderung golput karena ya yang ditawarkan nggak menarik gitu loh. Jadi bukan sekedar apa ada substansi negatif dan black campaign ya, tetapi bagaimana kemudian positif campaign itu dikemas dengan lebih inovatif. Saya pikir kayak gitu, Mas. Itu kan di media sosial nggak mungkin lah sesuatu yang monoton di share terus kan nggak mungkin. Dia harus inovatif seperti itu untuk menghindari meningkatnya lagi golput di kalangan anak muda. Artinya positif campaign maupun negatif campaign ini juga masih bisa sangat diperlukan begitu untuk membuat pemilih itu rasional gitu, Mas Cahyo ya. Jadi kita juga untuk meningkatkan partisipasi bagi para pemilih nanti begitu. Garis besarnya mungkin seperti itu. Nah, kalau Pak Mas Paulus, upaya saat ini yang mungkin yang sebagai meningkatkan apa ini ya namanya tidak adanya minimnya golput gitu dan juga sosialisasi kepada para pemilih pemula itu sampai sejauh ini seperti apa mungkin Mas Paulus? Ya, sosialisasi kami seperti saya katakan tadi, kami ada 13 segmen yang kita sasar sosialisasi. Yaitu mulai dari pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, masyarakat pinggiran, akademisi, itu juga media kita masuk sasaran-sasaran kami. Nah, khusus kita bicara Gen Z ya, tentu cara kita berbeda. Kita baik secara langsung ya, itu dengan tentu kita harus paham kalau Gen Z dikumpulkan, duduk, diceramai 1,5 jam, itu enggak, yang masuk mungkin hanya berapa persen. Tetapi sambil misalnya buat kegiatan, kami pernah buat lomba mural, sambil itu diisi kegiatan sosialisasi, atau dengan budaya, atau dengan musik, atau dengan olahraga. Aduh, terputus. Paulus. Paulus? Oh ya. Terputus nampaknya. Nah, mungkin terakhir untuk Mas Cahyo maupun Mbak Dewi gitu.
harapannya sendiri ke depannya mungkin walaupun memang ini belum memasuki masa kampanye, kita sendiri kalau dari ini berharapnya seperti apa sih mungkin Mohon maaf. Tadi oh keputus ya sinyal. Ada iya iya tiba-tiba iya sinyalnya hilang. oh Jadi iya iya kita memang masuk kepada tata cara yang tertentu tiap segmen berbeda, termasuk Gen Z. Nah, ini yang sudah kita lakukan yaitu melalui media sosial dan juga melalui media-media luar ruangan yang tentu dengan kita sesuaikan dengan minat mereka. Nah, ini kita berharap juga mengajak mereka untuk hadir. Yang pertama untuk hadir. Tapi yang kedua setelah hadir, tentu taraf berikutnya adalah mereka menggunakan hak pilihnya dengan cara yang bijaksana. Jadi tidak hanya bahasa kami rugu-rugu gedang, ikut-ikut yang lain. Tetapi mereka harus punya pilihan sendiri setelah mereka kita sodori juga ini loh profilnya dan rekam jejaknya. Maka kita juga nanti DCT tidak hanya ini namanya saja, tapi kita ajak mereka untuk menggali rekam jejaknya masing-masing. Itu Mas Bender. iya Mas Paulus. Mungkin terakhir nih ke Bapak-bapak dan Mas-mas dan Mbak, mungkin ada pesan-pesan khusus apa yang ingin disampaikan mungkin pada generasi milenial dan generasi Z ini yang 50% lebih nanti suaranya ini akan menentukan di Jateng ya, ini akan menentukan masa depan di Jawa Tengah dan juga di Indonesia begitu. Mas Cahyo. Oke, ya, jadi saya agak terlupa ya. Tadi kita membahas bagaimana generasi Z, generasi milenial, anak-anak muda itu sangat intens dengan digital. Tetapi ada satu Mas ternyata yang dari sisi psikologi ternyata kita tuh punya persoalan dalam kefokusan informasi. Saya baru ingat ini. Jadi bagaimana kemudian kita ketika dibanjiri arus informasi itu ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan kita untuk fokus. Selain yang tadi saya sampaikan, kemampuan untuk memilah mana yang benar dan enggak. Itu juga problem juga ya. Ada problematik kemampuan memilah mana benar dan tidak. Ternyata yang kedua adalah problematik ketika kita nggak punya fokus untuk mencerna satu informasi tertentu. Jadi kita terbiasa scroll. Ya, kalau terus scroll itu menyebabkan kita nggak pernah bisa fokus pada satu informasi tertentu. Makanya yang saya harapkan dari generasi Z, generasi milenial yang tadi disebutkan Mas Paulus memang ceruknya cukup besar, itu tetap fokus pada informasi yang pertama harusnya akurat ya. Jangan kemudian dengan bermudah-mudah membagikan informasi yang tidak akurat, apalagi memperdebatkan itu di ruang publik, padahal itu nggak benar. Nah, di sisi lain, kemudian yang saya harapkan juga dari penyelenggara dan juga peserta pemilu adalah membuat sistem pemilihan yang inovatif, yang tidak monoton. Karena anak-anak muda ini tadi sebenarnya sudah singgung Mas Paul, mereka udah nggak seneng sama yang gitu-gitu aja. Jadi harus lebih inovatif, harus meriah, harus engage terhadap mereka, sehingga kemudian mereka bisa dengan mudah untuk kita ajak berpartisipasi. Jadi dari satu sisi mereka tahu bagaimana harus memilih, di sisi lain mereka tahu bahwa memilih itu sesuatu yang mengasihkan. Kira-kira kayak gitu Mas. Jadi golput itu bukan sekedar nyoblos, tapi menyoblos secara rasional dan mereka juga senang dengan siapa yang mereka pilih. Demikian Mas. Dari Mbak Dewi mungkin pesan-pesan mungkin. Oke. Ya, mungkin ini sih Mas, membangun kesadaran dan kemauan oleh teman-teman muda itu menjadi salah satu landasan yang harus dimiliki oleh semuanya ya. Karena kalau kita bicara bangsa, biasanya anak muda itu sering terdoktrin dengan yang melanjutkan bangsa ini adalah pemudanya begitu. Jadi kalau pemudanya hari ini tidak ambil peran, pemudanya hari ini tidak punya sikap, maka masa depan bangsa ini juga akan dipertanyakan gitu. Termasuk dalam persiapan pemilu ini. Dan tak kira juga karena sudah ada sedikit pergeseran perubahan soal tidak lagi masif kampanye tentang golput, maka yang harus diketahui adalah yang kita pilih memang betul-betul sosok yang sama-sama yang kita butuhkan gitu, bukan karena atas landasan ya karena dia eksis begitu atau dia lebih eksis tapi tidak punya kapasitas, tapi memang yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang itu memang terjadi di sekeliling kita. Jadi kesadaran dan kemauan ini nanti
akan terbangun dan ketika sudah terbangun maka setiap bahkan nggak hanya soal satu kelompok ya, tapi perorangan itu punya tanggung jawab untuk menyebarluaskan mendiasporakan pemahaman bahwa penting untuk memilih sebab itu menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai pemuda yang berbangsa dan bernegara gitu Mas. Terima kasih. Terakhir mungkin Mas Paulus, harapan kita untuk Gen Z dan milenial yang ceruknya ini ternyata sangat besar di Jawa Tengah. Iya. Ya, terima kasih Mas. Benar, ya. Saya merangkum dari Mas Ayo dan Mbak Dewi. Golput pada zamannya adalah sesuatu yang keren. Saya pernah juga pada gerakan itu tahun 97. Tetapi pada masa sekarang golput tidak lagi keren. Karena apa? Sekarang kalau kita, apalagi generasi Z dan milenial ya, yang 50% tadi, kalau kita tidak hadir ke TPS, orang lain yang akan hadir dan memilih sesuai selera dia. Jadi apa yang mau kita harapkan itu tidak akan terjadi. Dan satu hal yang harus diingat, ketika kita tidak hadir ke TPS, hak kita untuk ikut mengatur negara ini, untuk ikut cawe-cawe itu sudah hilang. Kita nggak bisa berperan lagi. Nah, tapi setelah hadir ke TPS, itu tidak selesai begitu saja. Hadir ke TPS sekarang menjadi step paling bawah dari partisipasi kita. Tapi kalau sekarang, stepnya harus kita naikkan. Hadir ke TPS dengan kesadaran, dengan kebijakan kita, untuk memilih sesuai dengan apa yang sudah kita timbang-timbang dengan baik. Maka, sekarang kita, generasi muda, Z dan milenial, kita punya kesempatan yang sangat besar untuk memilih. Tidak hanya untuk datang nyoblos, tetapi memilih siapa yang mau kita coblos. Informasi terbuka lebar. Tinggal kita mau nggak menjadi pemilih yang cerdas, yang menggunakan semua teknologi informasi yang ada untuk menggali rekam jejak sebelum kita menjatuhkan pilihan. Nah, maka kalau saya katakan hadir ke TPS itu step paling bawah, kita ada step di atasnya, yaitu memilih secara bijak. Maka generasi milenial dan Z, saya mengharapkan gunakan teknologi yang sekarang ada. Generasi sebelum Anda tidak mempunyai kesempatan ini. Nah, Anda yang punya kesempatan ini, gunakan secara baik, manfaatkan secara bijaksana, dan sebarkanlah kebaikan selalu kepada masyarakat. Tumbuhkan optimisme, dan yakinlah bahwa kita yang akan menguasai Indonesia ke depan. Itu mungkin, Mas Vedat. Terima kasih Mas dan Mbak obrolan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan obrolan ini akan membawa makna begitu kepada generasi Z, generasi milenial maupun para pemilih nantinya, dan juga bisa menjadi satu referensi juga kepada teman-teman. Sebelum saya tutup, teman-teman, sobat Gen Z dan milenial, jangan lupa untuk ajukan pertanyaan kamu seputar politik pemilu 2014 di platform hashtag generasi Gen Z memilih. Buat pertanyaan menarik dengan vote terbanyak akan dijawab oleh redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa diuangkan. Uang cash bisa jumlahnya ratusan ribu yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenang. Caranya gampang, ya ini satu, login akun IDN Times, pastikan nama kamu sesuai dengan KTP, kemudian buka platform hashtag Gen Z memilih di https www.genzmemilih.idntimes.com, terus kemudian tulis pertanyaan di kanal tanya jawab, sertakan hashtag Gen Z memilih, pastikan menuliskan hashtag tidak salah, terus kemudian pilih topik Indonesia dan kirim pertanyaan. Terima kasih Mas dan Mbak, mudah-mudahan lancar hari ini, sehat selalu. Mohon maaf ada salah-salah kata, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gen Z dan milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah.
maka setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?